Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rezeki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh dua awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran, mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. Bagi, gampang Pak, saya kasih rumus ya, rumus cepat. Kalau Anda ingin khatam sebulan 30 juz, berarti sehari berapa? Ya, paling gampang 1 juz. Kalau lihat banyak 1 juz, bagi ke waktu sholat. Juz pertama misalnya Al-Fatihah plus 141 ayat Al-Baqarah. Al-Fatihah simpanlah, kita sudah hafal kan? 141 bagi 5, berapa? 28. 28, subuh 28, zuhur 28, asar, maghrib, isya 28. Kepanjangan Ustaz bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling 5 menit. Apa takutnya 5 menit untuk akhirat kita? Itu surga kita. Jadi kalau Anda investasi sebelum sholat 5-10 menit, setelah sholat 5-10 menit, walaupun Anda buru-buru di jalan, bacakan. Ya, di mobil, di kantor nyampe, jeda, baca. Cuma 5 menit kok, 10 menit. Maka kalau dibiasakan, jadilah Anda bagian dari ahli Quran. Kalau Anda wafat sedang menjadi bagian itu, sedang baca, mau baca, buka mushaf, niat baca, wafat, jadi ahli Quran seperti itu. Kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya. Basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati ya. Ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian itu nanti saat membasuh kemaluan itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tangan dalam hadisnya itu ya, tangan. Nah ini sebagai pengganti dalam konteks tangan itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan ya. Jadi ambil air, membersihkan bagian kemaluan, dibersih. Ini nanti setelah dibersihkan ambil sabun. Kemudian, nah seperti ini ya, lalu kita bilas dengan menggunakan air seperti ini. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat. Kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya, yaitu ambil air seperti ini, ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini. Lalu di sela-sela sini, ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah. Cukup bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu teman-teman disebutkan dalam hadis, kemudian nanti mengambil air atau campur dengan ini, telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Ini 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya. Lalu setelah itu disiram di seluruh tubuh, sudah merasakan rata, sudah enak. Lalu kemudian membasuh secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Ini kalau kepala sudah terus dari sini ya. Nah, sudah selesai, terus rasakan kan. Jadi juga penting ini. Kalau pakai shower, pakai apa ya? Ke kanan, ini pakai apa? Pakai sabun dan seterusnya. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Maka berpindah sedikit. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil misalnya begini ya, basuhkan. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati, kemudian kita menyelai-nyelai seperti ini ya. Ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini. Yang kedua juga kumur-kumur, nanti sebagian airnya langsung dihisap. Nah itu yang dihisap itu istinsyak namanya ya, masuk ke dalam hidung istinsyak, usahakan agak dalam. Nah nanti kemudian kita keluarkan disebut istinthar namanya. Bagian yang pokok tutup, baru ke wajah. Ini ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di wajah begini.
Nih lihatnya yang telunjuk gini, tuh, seperti ini. Nah ini bagian jempol yang di sini belakang. Kemudian ke bawah. Nah ini yang diselai-selai di janggutnya. Ya, maksudnya apa? Supaya meresap air ke pori-pori karena melewati janggut dalam sini. Kalau nggak ada janggutnya bisa langsung dibasuh ke dagu ya di sini. Kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian tumpahkan di tangan ini, ya, resiko ke sini, lalu ke sini depan, terus sampai ke sini, ya. Nah, ratakan seperti ini. Kemudian setelah itu ke yang kiri, itu yang dibuka lagi. Nah, tutup seperti ini, ya. Ini boleh fleksibel. Dari mana mulainya? Yang penting dari depan sini ke bagian siku. Ambil secukupnya, percikan, dan nah ini untuk kepala. Kalau dirasakan nggak ada masalah, dari depan ke belakang seperti ini. Ya, kita boleh balikan lagi begini, atau cukup ke belakang juga begini, nggak ada masalah. Ya. Lalu versi pertama langsung ke telinga begini. Ya, langsung ke telinga. Ingat yang telunjuk ini bagian dalam begini, yang jempol ini bagian belakang di sini. Pertama saya tumpahkan, basuh ini dulu. Nah, setelah ini. Nah, 2 pun sudah cukup sebetulnya. Ya, kalau dirasakan kurang bisa dengan 3. Sudah selesai, ya. Kita diusahakan menghadap ke arah kiblat, 3 detik sini. Ya, lalu kita berdoa.